dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh adanya wacana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi telah menimbulkan kehebohan dan kekhawatiran di masyarakat. Bermula dari postingan di Instagramnya Pak Menko Marves, akan tetapi dibantah langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Namun beberapa hari lalu kembali lagi empat menteri memberikan indikasi bakal ada sosialisasi tepat sasaran per 1 September 2024. Ada apa ini? Ada apa yang terjadi sebenarnya? Apakah APBN sudah terlalu parah defisitnya? Inilah Hot Room. Ada apa? BBM bersubsidi kok dibatasi lagi? Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Enggak. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga. Masyarakat kembali dibuat heboh dengan adanya wacana pembatasan BBM bersubsidi yang sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun pernyataan Luhut dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memastikan belum ada rencana untuk melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan pemerintah masih membahas wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, termasuk konsekuensi fiskalnya. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas membuat masyarakat bingung. Pada Selasa 16 Juli kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Mastuki berkumpul di kantor Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Empat menteri tersebut mengadakan rapat untuk membahas rencana pembahasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan, yang kabarnya pembatasan tersebut akan diberlakukan per 1 September 2024. Bukan pada 17 Agustus 2024 seperti yang disebutkan oleh Luhut Panjaitan. Tentu saja hal ini makin membuat masyarakat was-was. Apakah pembatasan BBM subsidi ini adalah sebuah strategi untuk menggunakan kendaraan listrik? Apa saja imbas dari pembatasan BBM subsidi bagi perekonomian Indonesia? Dan bagaimana skema pembatasan tersebut bila memang akan diterapkan? Para pemirsa, malam ini kembali saya ingatkan kenapa Hotman Paris dan STY Sintayong, pelatih Timnas Bola Nasional, selalu tampil prima dalam setiap kegiatan-kegiatan resmi. Rahasianya inilah kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris dan Sintayong, pelatih Timnas Nasional, sudah bertahun-tahun. Kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Oke, para pemirsa, disclaimer terkait dengan wacana BBM bersubsidi ini, kami telah mengundang pejabat Kementerian Menko Marves, BHP Migas, Kementerian SDM, tapi semuanya tidak ada yang berani datang ke acara ini. Oke, pertanyaan pertama kepada Faisal, Fitrah Faisal. Iya, Bang. Ya, sebagai ekonom ya. Siap. Ada apa? Apakah defisit APBN sudah sedemikian parah sehingga subsidi BBM harus dicabut?
Iya, pertama kalau kita lihat dari pengumuman Bu Sri Mulyani kemarin, Ya. ada pelebaran rentang defisit dari 2,3% ke 2,7%. Total berapa rupiah tuh? Nah, totalnya itu ada 90 triliun rupiah. 90 triliun defisit. 90 triliun defisit tambahannya, dan artinya kalau kita lihat dari porsi subsidinya, dari porsi defisitnya itu 37,1 triliun itu digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi gitu. Oke. Jadi ada subsidi dan kompensasi. Nah, ini sebenarnya ada terminologi yang agak menggelitik Bang Hotman ya. Kalau kita bicara mengenai pembatasan subsidi, Perpres 191 2014 sebenarnya itu sudah jelas bahwa yang termasuk subsidi itu adalah jenis BBM tertentu. Nah, jenis BBM tertentu itu apa sih? Ya cuma solar. Nah, Ya. kalau kita bicara Pertalite itu sebenarnya nggak kena subsidi, Ya. tapi dia dapat kompensasi gitu. Ya. Nah, itu yang sebenarnya yang harus diluruskan di sini karena sampai sekarang pun Pertalite itu belum kena subsidi. Cuma memang nanti bisa jadi ya kalau dalam konteks tadi kalau misalnya Pertalite ini tidak kemudian diatur, itu akan ada semacam tekanan fiskal. Nah, tekanan fiskal itu yang sudah tercermin sebelumnya dari 2,3 ke 2,7%. Jadi dari 90 triliun defisit APBN, Betul. 37 triliun Betul. adalah Untuk subsidi BBM. dan kompensasi energi, tidak hanya BBM ya, Oke. ada macam-macam energi Jadi di situ. menurut Anda tidak ada pilihan lagi, cepat atau lambat dalam tahun ini akan ada pembatasan subsidi BBM karena memang tidak ada uang gitu. Sebenarnya uangnya ada, Bang Hotman, tapi kan kita dibatasi oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 Ya. Keuangan Negara maksimum defisit cuma 3%. Dan Ya. yang kedua adalah kalau misalnya kita ingin menambah uang untuk kemudian menambah subsidi, artinya kita harus menerbitkan obligasi. Ya. Kalau menerbitkan obligasi artinya apa? Artinya nanti bond market kita turun dan kepercayaan investor bakalan turun di situ, Ya. Bang Hotman. Makanya kita melihat tekanan dari rupiah beberapa bulan terakhir, salah satunya adalah karena ketidakpercayaan investor asing terutama terhadap posisi kesinambungan fiskal kita di tahun ini dan juga tahun depan. Gitu. Jadi menurut Anda kemungkinan besar pada akhirnya pemerintah akan memilih pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Mungkin saja kalau mengikuti logika risiko fiskalnya bisa jadi seperti itu. Begitu. Ya. Jadi siap-siap aja nih UMKM akan menanggung biaya ekonomi yang sangat tinggi begitu. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai fatsun berpikir ekonominya, yang dinamakan BBM itu kan sebenarnya barang publik ya, Bang Hotman. Ya. Arti barang publik itu, ya public goods itu artinya semua orang berhak mendapatkan gitu kan dalam Ya. konteks logika fatsun ekonomi. Tetapi kita juga bicara kalau dari sisi logika keuangan negara, ini tadi alokasi yang efisien. Nah, makanya tadi Pak Luhut sempat beberapa kali menyampaikan bahwa kita akan merelokasi subsidi ini ke orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya orang-orang miskin gitu kan. Jadi nanti ada bagian dari porsi alokasi subsidi ini yang seharusnya diberikan untuk BBM, yang mana lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang mungkin ya tidak. Nanti kita akan puas. bahas kebocorannya. Siap. Pak Kurtubi, apa yang terjadi dengan dunia perminyakan kita ini? Inilah yang perlu kita tekankan ke pemerintah, jangan bolak-balik Bapak, subsidinya dihilangkan, dikurangi, Ya. didorong masyarakat untuk pakai BBM non subsidi, Ya. padahal majoriti masyarakat kita golongan menengah ke bawah. Apa? Golongan menengah ke bawah masyarakat kita Yang apa? yang membutuhkan subsidi. Yang membutuhkan. Ya. Kenyataannya yang memakai Nah, bisa yang pihak lain bisa terjadi. banyak kebocoran di Ya. industri malah. Nah, ini terjadi karena terus terang aja produksi minyak nasional anjlok. Dibiarkan oleh pemerintah selama 20 tahun. Ini penjawabnya. Maksudnya produksi kenapa? Pengeboran minyak berkurang atau apa? Sudah pinter Bapak kita ini. Produksi minyak anjlok karena pengeborannya anjlok akibat undang-undang yang salah. Salah kenapa? Salahnya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021. Satu, Ya. mewajibkan kepada investor untuk membayar pajak. Dan pungutan-pungutan masih pada tahap eksplorasi. Belum ketemu minyaknya sudah harus bayar Harus pajak. bayar pajak. Itu Oh. pasal 33 kalau 31 Oke. kalau salah Undang-Undang Migas. Ya. Ya. Beberapa tahun memang ini dicabut. Sehingga orang tidak mau cari minyak lagi. Nggak mau. Nggak mau cari sumber minyak yang baru. Nggak mau. Belum dapat hasil udah bayar pajak begitu. Itu satu. Kedua, Ya. dengan Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 ini sistemnya B2G sehingga menyebabkan investor itu harus mengurus sendiri izin untuk ngebor. Ya. Izinnya itu sampai 200 meja. 200 meja untuk ngebor. Untuk ngebor. Dari mulai apa itu? Dari mulai kepala desa kali ya? Ya kalau ya kepala desa sampai ke menteri-menteri. Ya.
meja-mejanya mereka harus Ya. lalui itu. Ya, itu menyebabkan anjlok di samping. Nah ini, Ya. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal Ya. dari Undang-Undang Migas ini, termasuk membubarkan BP Migas di hulu yang menyebabkan pemerintah berkontrak BP Migas. Ya. Ya, ini yang menyebabkan investasi eksplorasi itu anjlok, tidak ada kepastian hukum di sektor migas kita ini. Bagaimana mungkin coba? Ya, undang-undang yang pasalnya ini merugikan investor sehingga Menteri Keuangan baru sadar. Pasal yang menyebutkan bahwa investor harus bayar pajak semasa eksplorasi Ya. sebelum berproduksi oleh Menteri Keuangan beberapa tahun setelah undang-undang dicabut, dianulir oleh Menteri Keuangan. Oke. Investor itu ngerti Menteri Keuangan ini status struktur hierarki hukumnya di mana. Dia jauh di bawah undang-undang. Ya. Apa boleh peraturan menteri membatalkan satu pasal undang-undang? Ya. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lebih-lebih 17 pasal sudah dicabut oleh MK. Ya. Investor tambah lari dari Indonesia. Itulah mengakibatkan produksi minyak di Indonesia anjlok. Anjlok setiap tahun. Dulu berapa? Waktu tertinggi 1,7 juta barrel per hari, sekarang di bawah 600.000 barrel per hari. Sebulan 1,7 barel per hari, sekarang cuma 600.000 karena sudah tidak ditemukan lagi ladang minyak yang baru. Temu lagi di Hot Room. Enggak, Kenapa nih Pak alasannya? ya kasihan aja sama yang lain ya. Kalau saya sih setuju-setuju aja ya, karena memang kalau emang udah pengaturan pemerintah kita nggak bisa ngomong apa-apa juga. Ya seenggaknya kan peraturan pemerintah mobil di atas 1.500 cc itu kan nggak boleh minum pertalit kan. Udah mampu beli mobil ngapain beli pertalit? Temu lagi di Hot Room, Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pertanyaannya melalui Zoom. Apakah benar bahwa per 1 September ini pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan oleh pemerintah? Silakan Ya, Pak. pemerintah yang tahu persis kan itu kalau itu pertanyaannya. Tapi begini pada dasarnya, bahwa isu tentang tepat sasaran memang harus terus-menerus kita gulirkan. Kenapa demikian? Dari hasil studi berbagai studi LPM UI misalnya juga itu memang tinggi sekali, ketidak tepat sasaran itu lebih dari 40%, bahwa subsidi itu mestinya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Maka ya memang subsidi energi di APBN tahun 2024 ini meliputi bahwa BBM tertentu itu 25 triliun, LPG 3 kg yang tinggi 87 triliun, dan untuk listrik 70 triliun. Sementara seperti tadi Pertalite itu adalah berupa kompensasi dan sementara ditanggung dulu oleh Pertamina. Jadi, nah itulah persoalannya. Sudah demikian besar, ketidak tepat sasarannya tinggi sekali. Di LPG 3 kg itu di atas 30% ketidak tepat sasarannya. Di BBM itu lebih parah lagi. Di atas 40%. Tidak tepat sasaran maksudnya dicuri oleh orang-orang yang tidak berwenang, tidak berhak itu. Betul. Dibeli oleh orang-orang yang tidak berhak. Maka ke depan, kalau kami dalam, ini boleh namanya DPR ya, dari kami melihat bahwa perlunya memang pembatasan kepada siapa. Sudahlah, Pertalite itu hanya untuk motor, misalnya demikian. Atau angkutan umum. Jadi jelas, motor dan angkutan umum. Selebihnya beli Pertalite adalah dengan harga keekonomian. Dan nanti harga keekonominya dihitung. Karena apa? Mau dengan berbagai pendekatan yang ada memang tidak mudah. Idealnya adalah subsidi itu kepada orang, bukan kepada barang. Karena subsidi itu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga menyangkut harga BBM ini memang ada 3 faktor yang harus dihitung. Pertama adalah kemampuan daya beli masyarakat. Kedua sudah barang tentu keuangan negara. Dan ketiga jangan diabaikan, yakni adalah BUMN yang mendapat penugasan, yakni adalah Pertamina. Karena semuanya itu ada harganya. Seperti tadi Pertalite misalnya, karena itu dan itu besar, volumenya kurang lebih sampai 31 juta metrik ton, di mana kurang lebih 1 liternya saja subsidi hampir Rp3.000, bisa kita bayangkan.
itu semua masih ditanggung pemerintah. Maaf, ditanggung oleh Pertamina. Nah, dengan demikian kalau melihat kondisi itu maka sudah waktunya kita ini mencari jalan yang terbaik. Bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Lagi-lagi, subsidi adalah untuk orang, bukan kepada barang. Mestinya demikian. Pertanyaannya, tapi kan selalu ini wilayah politik yang pemerintah defisit tidak berani APBN beranjak. Dengan defisit APBN yang 90 triliun. Nah, betul apakah sekali. hanya Jadi begini, tepat sasarannya ini itu energi terjadi di energi ini terjadi apa disebut dengan triple hit. Pertama, ICP dilewati. ICP itu Indonesia Crude Price dikarenakan harga crude dunia naik di atas Indonesia Crude Price. Harga rata-rata dunia sekarang sudah di $87 per barrel. Sementara ICP di APBN tahun 2004 ini adalah 82. Ini sudah selisih $5. Belum di dolarnya. APBN tahun 2024 itu ditetapkan 15.500. Sementara hari ini dolar sudah 16.400. Dan itulah ketiganya adalah tadi Pak Kurtubi sudah menyebut bahwa lifting minyak kita ini adalah terus turun dikarenakan banyak faktor. Salah satu yang disoroti Pak Kurtubi adalah tentang mekanisme aturannya. Tapi ada sisi lain, ada technical, karena selalu yang sekarang dieksplorasi itu ketemu gas dan gas. BBM atau minyak Pak, memang sudah mulai langka dan Pak, mulai ke arah laut dalam. Jadi biaya eksplorasi dan eksploitasinya memang relatif lebih mahal. Nah itulah pertanyaannya sekarang, Pak. Halo Pak. Ya. Apakah dengan defisit APBN yang begitu tinggi 90M, Bapak yakin nggak ada pilihan lain bagi pemerintah harus membatasi subsidi BBM bersubsidi ini dalam waktu dekat? Nggak ada pilihan lain? Tampaknya demikian. Kalau kita lihat strategi yang dijalankan untuk menutup defisit itu dengan SAL kan, sisa anggaran tahun lalu. Yang biasanya ini adalah carry over di ujung. Ini baru di pertengahan, belum ujung sudah pakai SAL. Ini artinya apa? Keuangan memang sangat-sangat terbatas. Di sisi lain apa? Ekonomi masyarakat bawah sedang dalam titik yang mulai parah istilahnya. Artinya ini agak berat. Kenapa? Kita lihat NPL non-performing loan di BRI itu sudah di atas 3%, sudah termasuk kategori tinggi. Artinya apa? Selama ini masyarakat bawah yang sangat tergantung dari misalnya BLT dan sebagainya, sekarang sudah mulai terasa problemnya. Nah inilah yang jadi persoalan, sehingga pilihan-pilihan memang sulit. Maka kalau dari Komisi 7 menyarankan, pemerintah harus menggunakan anggaran yang harus berhati-hati. Ada namanya government spending, yang itu adalah juga ada kewajiban lah, semacam yang wajib keluar, yakni adalah bayar ke pegawai, adalah juga untuk subsidi, dan untuk jangan lupa mencicil utang bunga dan pokok utang luar negeri. Itu yang sifatnya wajibnya. Yang lain-lain saya kira harus. Pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Negara sudah berat. Ya. Kalau bakal ada pembatasan BBM bersubsidi, apakah dikhawatirkan dalam bulan-bulan terakhir ini bakal banyak penimbunan besar-besaran BBM? Nah itulah celakanya begitu. Pemerintah itu, kita bisa contoh sebetulnya pemerintah yang lalu. Zaman Orde Baru, besok mau naik, baru malam ini diumumkan. Ini baru bulan depan atau apa dan sebagainya sudah mulai teriak-teriak. Ini sehingga terjadi keresahan dan banyak penimbunan. Ini yang tidak benar. Mestinya pemerintah menghitung secara pasti, lantas diputuskan saja langkahnya secepatnya. Karena ini bom waktu juga kok. Mau pemerintahan hari ini yang menaikkan atau pemerintahan yang akan datang. Tapi kalau hari ini sekali lagi, masyarakat bawah dalam posisi sulit, belum waktunya untuk naik BBM. Terima kasih Pak Komisi 7 DPR, Ketua Komisi. Pak Tulus Abadi dari YLK. YLKI. Apa Anda mendukung BBM bersubsidi ini dibatasi? Ya, ini persoalannya bukan mendukung atau tidak mendukung, tapi mesti ada konsistensi. Yaitu? Ya, konsistensi di kebijakan, regulasi, dan juga ekonomi. Apa? Menurut saya ya pemerintah dan mungkin juga DPR itu sendiri. Karena kalau tadi Bang Fitra mengatakan ada fatsun ekonomi, sebenarnya ada pelanggaran juga di fatsun undang-undang, bahkan sosial. Mengapa? Karena
di Undang-Undang tentang energi, saya kira Pak Qurtubi juga sangat paham bahwa di Undang-Undang nomor 30 tahun 2017 itu disebutkan dengan gamblang bahwa masyarakat yang berhak menerima subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Sekarang ini yang menikmati siapa? Nah, sekarang kita kembali ke terminologi dulu. Ya. Siapa yang disebut dengan masyarakat tidak mampu? Ya. Nah, apakah pengguna mobil pribadi roda 4 itu masyarakat tidak mampu sehingga dia mendapatkan menurut subsidi? Bapak yang mana? Ya, menurut saya kalau merujuk kepada konsistensi regulasi yang ada tadi, pertama soal pasal 3 Undang-Undang 30 tadi. Kedua, kalau bicara masyarakat tidak mampu, itu ya rujukannya adalah mestinya data kemiskinan sosial terpadu dari Kemensos. Artinya itu jumlah orang miskin yang jumlahnya 25,22 juta. Dan itu tidak diterapkan. Bukan nggak diterapkan, orang itu sebenarnya yang berhak menerima subsidi, tetapi dia tidak menerima subsidi karena tidak punya mobil, tidak punya motor. Bahkan oleh karena itu ini harus diluruskan siapa sebenarnya terminologi terhadap definisi. Apakah benar BBM bersubsidi itu 40% bocor justru dicolong, dibeli oleh para pengusaha dan dijual ke luar negeri? Enggak. Bukan dicolong sebenarnya, bicara tidak tepat sasaran dalam konteks subsidi BBM, itu ya 70% lebih ini data dari Bank Dunia, karena yang menikmati adalah orang yang mampu, yaitu yang punya kendaraan. Memang mungkin yang sepeda motornya agak rentan, karena 10-15% pengguna motor memang low income, pendapatannya rendah. Ini yang mungkin harus ditelusuri di mana yang berhak itu. Tapi kalau kita bicara pemilik roda 4, ya itulah sebenarnya yang disebut orang yang mampu karena punya mobil, ya sehingga sebenarnya kalau kembali ke Undang-Undang Energi, ya dia tidak berhak atas subsidi energi karena artinya kalau kepada Undang-Undang Energi yang berhak menerima subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Ini eksplisit disebutkan di dalam. Sangat terlalu subjektif definisi tidak mampu itu. Artinya orang punya mobil belum tentu mampu, Pak. Ya makanya pemerintah harus merumuskan yang disebut dengan tidak mampu itu siapa. Kalau di dalam data Kemensos, yaitu ada 25,22 juta. Memang ada juga data rentan miskin yang jumlahnya 62 juta. Nah ini yang kemudian harus diformulasikan. Kita lihat dulu grafis berikut ini. Mobil-mobil yang kemungkinan besar tidak lagi dapat menikmati BBM bersubsidi, ya. Daftar mobil yang terancam tidak boleh isi Pertalite, ya. Wah, ini. Ya, ini banyak benar ini mobilnya nih. Ya. Jadi Anda yang punya mobil ini siap-siap jual, ganti dengan yang lebih murah. Oke? Ganti motor kalau perlu. Ya, iya. Ini yang punya mobil ini ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah, ya. Itu. Oke, Pak Pitra. Jadi gimana nih? Bagaimana menerapkan tepat sasaran? Apa itu mungkin? Ya, jadi memang pertama mungkin diawasi seluruh Indonesia. Bagaimana itu? Nggak mungkin lah, Bang. Nggak mungkin. Agak susah. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah BBM bersubsidi itu sudah dibatasi, sebenarnya sudah. Kalau berdasarkan Perpres 191/2014, itu solar memang sudah dikontrol dan dibatasi. Yang memang yang belum itu adalah Pertalite karena belum masuk klasifikasi subsidi. Memang mungkin wacananya ingin dibatasi begitu ya. Tapi kita lihat lah, realokasi anggaran. Kita kan sekarang bicara realokasi anggaran, bagaimana BBM yang diasumsikan itu lebih banyak tadi berdasarkan kajian LPM FEUI itu 40% untuk warga yang tidak mampu. Artinya warga yang mampu artinya itu inclusion error-nya terlalu besar. Itu bisa nggak dihindari? Bisa diatasi nggak? Nah, caranya adalah dengan mengurangi subsidi dan mengalokasikan anggaran itu ke orang yang lebih berhak. Sebagai contoh, Bang, tahun 2022 ketika BBM itu pertama kali disesuaikan itu naik 30%, ada dana kompensasi BBM, dana BLT 12 triliun dan all in all tahun itu ada 150 triliun bansos ya yang digelontorkan pemerintah tahun 2022. Tapi you know what, Bang, pada saat itu defisit kita 2,5% dan pertumbuhan ekonomi itu 5,3%. Artinya sekarang on average 10 tahun itu 5,07% kalau kita keluarkan data pandemi. Artinya 5,3% di tahun 2022
itu artinya dampak ekonomi ketika ada realokasi anggaran itu jauh lebih produktif ketimbang tidak misalnya gitu kan. Berarti kan anggaran memang digunakan secara lebih efisien. Nah, berdasarkan indikator itu memang ya kita harus benar-benar menghitung mana yang subsidi itu yang memang benar-benar tepat sasaran sebagaimana argumen pemerintah. Cuma kan masalahnya adalah tadi saya sepakat juga dengan Pak Sugeng ya. Kan ada faktor yang disebut sebagai ekspektasi inflasi, Bang Hotman. Ketika ini diumumkan misalnya sekarang, tapi nanti akan dilakukan misalnya bulan September atau bahkan Oktober, itu sudah terbentuk pola ekspektasi inflasi di masyarakat sehingga harga-harga sudah keburu naik. Jadi Anda mengatakan mengumumkan jauh-jauh hari bakal ada pembatasan BBM bersubsidi adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Betul, harusnya langsung aja. Ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Hidup penuh tantangan, masalah timbul tiap hari termasuk masalah ekonomi. Namun semangat Hotman Paris selalu menggebu-gebu dan itu diawali selalu dengan kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman sudah puluhan tahun. Sangat aman di lambung. Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR. Halo Pak Sugeng. Ya, halo. Katanya defisit APBN kita tahun ini 609 triliun. Belum lagi kalau nanti dengan ada biaya makan siang gratis, kira-kira bakal berapa ratus triliun. Apa Pak Prabowo nanti presiden berikutnya akan sanggup menanggung beban tersebut? Iya, jadi kalau kita lihat APBN namanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Lantas pendapatan sumbernya dari mana? Pajak dan pendapatan negara bukan pajak dan ya semacam hibah lah, dividen BUMN yang dipisahkan yang menjadi kekayaan negara misalnya. Kalau kita lihat indikasinya tampaknya berat kalau harus dibebani dengan anggaran-anggaran karena ada namanya mandatory spending. Mandatory spending itu sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi nanti akhirnya ada pilihan-pilihan. Apakah kita mau tetap ketat dengan itu atau dengan improvisasi yang lain. Misalnya apa? Ya makan siang itu saya kira bagian dari improvisasi ya, bukan bukan mandatory spending. Mandatory spending berupa pertama bayar gaji itu udah nggak bisa tidak. Terus kedua adalah misalnya membayar cicilan utang dan utang pokok, bunga dan pokok cicilan utang luar negeri. Ketiga subsidi. Nah ini semua adalah menurut hemat kita dalam keadaan ekonomi hari ini untuk masyarakat bawah khususnya yang sedang mengalami problem, subsidi harus diutamakan. Artinya apa? Jadi Anda mengatakan, anggaran disubsidi Anda mengatakan, hanya Anda mengatakan salah satu cara antara lain adalah menghapus makan siang gratis, begitu? Karena itu tidak mandatory spending. Bukan menghapus, itu adalah itu harus diutamakan yang sifatnya mandatori. Lihat dari pertumbuhan ekonomi pun sangat tergantung dari misalnya government spending. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi 5,11% misalnya, 19%-nya disumbang oleh belanja pemerintah, di mana konsumsi rumah tangga sekarang sedang jeblok-jebloknya justru hanya sekitar 5% saja. Ini artinya apa? Ekonomi di bawah memang sedang berat hari-hari ini. Jadi diutamakan yang menyangkut tentang, apakah pada akhirnya nanti akan larinya kenaikan pajak? Saya kira sudah diworo-woro tentang kenaikan pajak. Tetapi kenaikan pajak sekarang apa yang mau dipajaki dalam keadaan ekonomi yang serba sedang uncertainty hari ini? Misalnya apa? Hari-hari ini kan memang sedang terjadi capital outflow karena ada satu faktor misalnya suku bunga di luar lebih tinggi untuk dolar ya dan sebagainya. Sementara di dalam negeri kita mengandalkan bagaimana surat utang negara yang dibeli oleh bank-bank juga. Jadi praktis uang beredar sekarang sangat kecil sekali. Yang itu kalau uang beredar kecil artinya kegiatan ekonomi akan mengkerut. Artinya apa? Pajak juga akan mengkerut. Itu hampir itulah teori dasarnya demikian. Dan saya kira berat kalau dipaksakan untuk dipajak malah justru kontraproduktif. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Kartubi. Jadi bagaimana mengatasi ini agar
rakyat ini jangan dibebani lagi kenaikan pajak, BBM bersubsidi akhirnya dibatasi, bagaimana? Ya, pada saat APBN menderita lah ya, parah ini, saya usulkan pengelolaan sumber daya alam yang masih menggunakan sistem zaman Belanda, yaitu sistem konsesi IUP, kontrak karya itu zaman Belanda itu. Harus dihapus. Dihapus. Kita minta Presiden Jokowi kalau bisa undang-undangnya dicabut dengan perpu, atau yang cepat itu Presiden mengeluarkan kebijakan, yaitu menaikkan persentase pajak dan royalti yang harus dibayar oleh penambang batu bara dan minerba yang masih menggunakan sistem zaman Belanda. Prosentasenya dinaikin pada saat terjadi harga batu bara 5 kali lipat, produksi dalam negeri batu bara tinggi, ada windfall tax yang harus dibebankan. Nah, itu tidak diterapkan selama ini. Nah, itu dia. Kalau di migas itu diwujudkan dalam bentuk bagi hasilnya dinaikkan dari 65 menjadi 85% untuk negara. Pada saat oil boom sekarang batu bara luar biasa ini harga. Tidak ada kenaikan pajak. Nah, harus dinaikkan. Sekarang ini belum terlambat. Belum. Jadi kita harap Menteri Keuangan sama Menteri SDM men-provide data per company dari penambang batu bara ini berapa mereka yang sudah setor ke negara. Dinaikkan prosentasenya sedemikian rupa sehingga jumlahnya menjadi 85% dari keuntungan ke APBN 15% mereka. Itu namanya pasal 3UD 45 yang sudah dipraktekkan di migas. Jangan sampai dikenakan nanti pajak PPN naik, pajak PPH naik, akhirnya rakyat susah. Rakyat biasa yang nanggung gitu. Nah, selama ini penambang batu bara khususnya menerima keuntungan yang luar biasa. Nah, ini harus diluruskan. Jadi negara dalam keadaan kesulitan keuangan, kalau bisa memang undang-undangnya dicabut. Pembatasan BBM ini menurut Bapak pasti akan terpaksa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Setuju nggak? Tidak, saya tidak setuju. Tapi mereka bakal lakukan nggak? Ada cara lain nggak? Cara lain itu gampang sekali, keluarkan peraturan presiden sama juga peraturan presiden memberikan IUP kepada organisasi keagamaan. Macam itulah. Naikkan persentase pajak. Maksudnya pajak batu bara dinaikkan. Emang masih naik sekarang batu bara? Ya, Pak. Mereka sudah 5 tahun kemarin menikmati itu. Ya itu dinaikkan pajaknya, persentasenya sedemikian rupa sehingga lebih besar yang disetor ke negara. Itu saja. Khusus mengenai BBM bersubsidi menurut Bapak bagaimana? Jangan dikurangi, jangan dibatasi. Ini kasihan rakyat. Kasihan rakyat. Jadi rakyat kita ini miskin sekarang luar biasa ini. Pengangguran luar biasa. Pengangguran luar biasa. Sementara BBM bersubsidi tersebut katanya 40% justru dicolong, dijual kepada orang-orang kaya, industri-industri, begitu? Jadi itu solusinya segera cabut undang-undang migas sehingga investasi di sektor migas khususnya eksplorasinya bisa marak kembali. Bermudah eksplorasi orang luar sehingga ditemukan sumber-sumber minyak yang baru. Jangan pajaki orang yang sedang mencari minyak. Sehingga orang investor asing tidak mau datang ke Indonesia. Temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Apabila pembatasan BBM bersubsidi diterapkan, rakyat akan semakin menderita. Apa himbauan Bapak? Tolong dalam waktu singkat. Pertama, saya kira pemerintah harus tegas mau di pengendalian subsidi atau tidak. Kalau mau pengendalian ya diputuskan saja, jangan bertele-tele, jangan banyak berwacana. Kalau enggak ya ditambah subsidinya. Perkara uangnya dari mana terserah. Yang pertama, yang kedua, ya memang konsep subsidi energi selama ini itu harus direformasi total. Karena tadi sangat tidak tepat sasaran dari hulu sampai hilir. 40% dicolong orang? Ya, itulah yang kemudian harus ada konsistensi di regulasi dan juga di data sosial ekonomi. Sehingga masyarakat betul-betul menerima. Dan sebenarnya yang harus dijaga dari subsidi energi yang paling real di masyarakat itu adalah pengguna listrik. 450 ampere dan 900 itulah yang kelompok menengah bawah. Atau gas LPG 3 kg. Itu yang real subsidi untuk masyarakat yang memang berhak secara ekonomi dan sosial. Terima kasih. Pak Fitra,
Apa himbauan Bapak agar jangan sampai BBM bersubsidi ini dibatasi? Oke, berarti kalau masih mungkin enggak? Ya, supaya nggak kagetan, artinya sumber penerimaannya itu harus diperkuat. Ya. Kita melihat bahwa sekarang ini kan kemarin PPN dinaikin dari 10 ke 11%, ternyata malah anjlok itu penerimaan dari PPN turun 11 sampai 15%. Itu artinya ya nggak bagus juga buat ekonomi begitu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa sumber-sumber penerimaan negara sudah pada anjlok, artinya ke depan PR-nya adalah optimalisasi pengumpulan, bukan menaikkan tarif tapi meningkatkan tax ratio. Ini kan waktunya udah singkat, 1 September, mana sempat lagi? Buat Pak Prabowo lah nanti ya. Nanti kan ini dibebankan Pak Prabowo karena Pak Jokowi katanya sepertinya ingin husnul khotimah, ingin selesai dengan tidak ada konflik begitu kan. Nah, saran saya buat Pak Prabowo, saran yang paling cepat apa agar jangan sampai ini diterapkan BBM bersubsidi? Oke, berarti kan sumber penerimaan harus dinaikkan. Apa caranya gimana? Tax ratio dinaikkan. 0,5% meningkatkan tax ratio, bukan pajak yang dinaikkan ya, tapi tax ratio. Artinya apa tax ratio? Artinya kan berarti basis pengumpulan pajak itu diperkuat. Diperluas. Nah, mana yang banyak ngemplangnya? Ya sektor pertambangan. Tadi yang disampaikan juga oleh Pak Qurtubi. Nah, kalau hitungan saya 0,5% naik tax ratio itu sudah bisa kumpul 100 sampai 120 triliun Bang Hotman. Artinya bisa untuk nggak cuma makan siang gratis. Itu nanti buat BBM juga ini tanpa harus membebani rakyat kecil. Tanpa harus membebani rakyat. Dan jadi kalau kita bicara mengenai staging gitu kan nggak bisa dilepas sepenuhnya ya. Kan memang kita bicara bahwa subsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran. Tapi kan harus bertahap. Nah, kalau untuk memenuhi tahapan ini berarti kan harus ada sumber revenue yang diperkuat. Jadi tolong diperinci, harus dalam waktu dekat pemerintah harus menerapkan sumber revenue pajak. Betul. Antara lain batu bara. Salah satunya. Makanya harus tadi ada wacana ingin membentuk Badan Penerimaan Negara. Itu harusnya dibuat lebih konkret di tempat. Perluas sumber pajak, begitu? Betul. Apa lagi? Ya, itu saja sumber penerimaannya. Karena kalau sumber penerimaannya sudah banyak, artinya kan pemerintah akan lebih leluasa untuk melakukan sementara membentuk itu, Mas, waktu kan udah kepepet. Masih sempat nggak? Oke, tidak ada BPN. Tapi ya, yang bisa dilakukan sebelum ada BPN itu terbentuk, tadi tax ratio itu bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Dengan menggesa pengumpulan pajak. Nah, ini kan banyak kong kali kong di bawah di lapangan, Bang Otman, terutama di sektor pertambangan. Nah, itu saja yang dikejar. Terima kasih, Pak Qurtubi. Bagaimana menolong rakyat kecil ini? Jangan sampai September nanti semua harus menanggung beban yang sangat berat, BBM bersubsidi dibatasi. Negara kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber daya alam yang beragam dan besar. Konstitusi sudah mengatur cara pengelolaannya ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu... Yang terjadi apa? Yang terjadi ini sekarang... pengelolaannya tidak sesuai dengan konstitusi, masih menggunakan undang-undang Indeterminate, undang-undang pertambangan zaman Belanda dengan menggunakan sistem IUP. Izin usaha pertambangan itu Belanda punya itu. Maka saran saya, negara besar dengan kekayaan yang begitu besar sumber daya alamnya, tolong pengelolaannya disesuaikan dengan pasal 33 UUD 45. Tapi itu kan jangka panjang. Jangka pendek apa? Mencegah jangan sampai akhir tahun ini BBM bersubsidi. Ada nggak penerimaan yang bisa cepat tanpa harus membebani rakyat? Nah, kalau yang cepat itu saya katakan tadi, kalau bisa Presiden mengeluarkan perpres menaikkan pajak dan royalti dari penambangan, tidak hanya batu bara. Ya, yang belum sesuai dengan konstitusi. Termasuk timah yang triliunan kerugian negara. Ya, timah yang lain-lain juga. Supaya mereka diwajibkan membayar pajak dan royalti harus lebih besar. Dari keuntungan besar mereka. Sebab ini sudah dipraktekkan sukses di sektor migas. Ya, itu aja tiru sehingga penerimaan negara bisa cepat naik. Terima kasih. Jadi tingkatkan segera penerimaan pajak dari batu bara. Itu salah satu sumber uang yang paling cepat. Dan penambangan mineral yang lain. Penambangan mineral yang lain. Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR. Bagaimana Bapak mengatasi ini? Bapak kan anggota DPR. Bagaimana menolong menyelamatkan rakyat ini biar jangan sampai dikenakan pembatasan BBM bersubsidi? Masih ada nggak cara lain? Saya justru sebaliknya, pembatasan harus dilakukan supaya tepat sasaran. Batasi yang boleh bersubsidi adalah motor dan angkutan umum, angkutan barang. Ada penghematan, lantas itulah untuk bantalan sosial. Supaya tidak ada implikasi yang memberatkan masyarakat dengan BLT dan sebagainya. Yang tadi sudah dikemukakan, jauh lebih efektif. Ini adalah pil pahit yang harus kita telan. Kalau tidak, ini akan juga akumulatif, akan meledak di nanti juga pemerintahnya Pak Prabowo.
Jadi harus kita ajarkan bahwa memang BBM atau BBM itu memang ya mahal gitu loh. Bahwa energi itu ada harganya. Betul, konstitusi mengajarkan, tapi ada biaya ekonominya. Kayak Pak Qurtubi juga tidak semata-mata begitu gitu loh. Semuanya ada hitung-hitungannya kok. Kalau digelar itu semuanya ada kok. Bagaimana biaya per barrel misalnya, dan Indonesia sekarang terus liftingnya terus turun, betul, tapi juga tidak semuanya salah soal aturan misalnya. Semuanya sudah fleksibel kok. Tapi ada faktor-faktor teknikal secara geologi dan sebagainya, ada itu semuanya parameter-parameternya. Jadi begini, kita ini juga sebagai negara bukan negara kaya juga. Minyak kita ini hanya 0,1% dari cadangan dunia. Itu harus disadari. Gas kita lumayan. Jadi secara ranking minyak dan gas kita. Jadi masih ada cara untuk mencegah beban rakyat makin berat begitu. Masih ada cara dalam waktu dekat ini, Pak ya? Caranya adalah dengan memberi BLT kepada yang memang terdampak dari kebijakan ini. Terima kasih. Yang lalu ketika BBM naik juga ada BLT. Terima kasih. Saya salah satu yang prihatin kalau sekarang aja defisit APBN sudah 609 triliun, bagaimana nanti di zaman pemerintahannya Prabowo? Biar pemirsa tahu, Hotman Paris adalah pengacara Prabowo selama 25 tahun. Oke, sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 tiap malam, hanya di Hot Room, karena hanya Hot Room lah yang hostnya ahli hukum. Sampai ketemu lagi sini, Pak. Ke depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.